Aku ingin jadi hafiz Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Quran semuanya. Salam 30 juz, murojaah sampai mati, Allahu Akbar. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan di video sebelumnya, yaitu mengenai 4 pondasi yang harus dimiliki oleh seorang penghafal Al-Quran. Pondasi kedua yang harus dimiliki oleh seorang penghafal Al-Quran adalah usaha, atau kita sebagai umat muslim menyebutnya dengan ikhtiar. Secara umum, ikhtiar dipandang sebagai sikap di mana seorang muslim mengerahkan segala usaha yang dimilikinya. Itu artinya dengan sikap ikhtiar, seorang muslim akan terhindar dari rasa ingin menyerah dan putus asa. Saat berikhtiar, seorang muslim juga lebih berpeluang dalam meraih segala hal yang dia inginkan. Bukan saja tentang keinginan dunia, melainkan juga keinginan tentang kehidupan di akhirat. Lalu, agar bisa menempatkan dirinya menjadi bagian dari masyarakat yang terbaik, atau kita sebut dengan khairu ummah. Maka dari itu, dengan berikhtiar, manusia dapat memanusiakan dirinya. Pada hakikatnya, orang yang berusaha juga berarti memilih, karena arti kata dari ikhtiar menurut bahasa Arab adalah memilih. Hal ini sebagaimana yang terkandung dalam potongan ayat Al-Quran, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat tersebut menjelaskan bahwa arti ikhtiar berkaitan erat dengan usaha manusia dalam menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Itulah sebabnya sikap ikhtiar disebut dapat menunjukkan keimanan seseorang. Pentingnya sebuah ikhtiar ini juga dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 32, yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dari ayat tersebut banyak hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil darinya. Salah satunya adalah sesungguhnya karunia Allah itu akan datang kepada mereka yang senantiasa berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam berikhtiar. Kendati hasil dan karunia yang akan didapatkan tidak sesuai dengan apa yang ia perjuangkan. Namun hal itu tidaklah menjadi kekecewaan bagi mereka orang-orang yang beriman, karena mereka yakin bahwa ketetapan Allah berupa hal yang baik atau buruk merupakan karunia terindah yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya. Setiap muslim yang beriman dan yakin akan adanya hari pembalasan, maka mereka senantiasa berikhtiar dan memohon segala sesuatu kebaikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan ia juga yakin setiap langkah dan benih-benih usaha yang ia lakukan tidak akan sia-sia
karena akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah mendengar sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Apakah ungkapan itu benar? Ya, bisa jadi benar, bisa juga tidak. Karena ada banyak orang yang mengatakan bahwa saya sudah berusaha seperti ini dan seperti itu, tapi kok hasilnya tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Hasilnya biasa-biasa saja, dan hasilnya pun begitu-begitu saja. Nah, menurut saya ada dua faktor yang mempengaruhi usaha yang kita lakukan itu bisa berhasil sesuai dengan yang kita inginkan atau malah tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Faktor yang pertama yaitu cara usahanya yang salah. Contohnya misalkan kita ingin ahli dalam bermain sepak bola. Akan tetapi setiap harinya kita latihannya dengan bermain bola voli, bermain bola basket, atau lainnya. Jadi usaha yang kita lakukan tidak sejalan atau searah dengan yang kita inginkan. Maka hasilnya pun tidak akan sesuai dengan yang kita inginkan. Karena cara usaha yang kita lakukan salah. Begitu juga dengan menghafalkan Al-Quran. Nah, maka dari itu peran seorang pelatih, guru, ustadz, atau pembimbing tahfidz itu sangat penting. Apalagi kegiatan menghafal Al-Quran tentu sangat memerlukan seorang ustadz atau pembimbing tahfidz. Karena ketika kita memiliki seorang pembimbing tahfidz, maka akan ada yang mengarahkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Dan juga ada yang membenarkan apabila kita melakukan kesalahan. Bahkan dapat memotivasi atau memberikan semangat kepada kita ketika sedang dalam masa ingin menyerah atau putus asa. Dan yang tidak kalah penting, dengan memiliki seorang guru, sanad belajar Al-Quran kita juga menjadi jelas. Nah, dengan begitu juga usaha yang kita lakukan akan lebih efektif karena kita mendapatkan arahan yang benar. Sehingga cara usaha yang kita lakukan juga tidak akan salah, seperti yang saya sebutkan tadi. Maka saya sangat menyarankan bagi kalian yang ingin menghafalkan Al-Quran, carilah seorang ustadz atau pembimbing tahfidz terlebih dahulu. Dan saya juga sangat tidak menyarankan kepada kalian yang ingin menghafalkan Al-Quran, tapi tidak memiliki seorang guru atau pembimbing tahfidz. Karena kita tidak tahu benar atau salahnya apa yang kita lakukan. Bacaan yang kita baca benar atau salah. Hafalan yang kita hafal benar atau salah, kita tidak tahu. Karena tidak ada yang mengarahkan dan membenarkan. Lalu faktor kedua yang mempengaruhi sebuah usaha bisa berhasil atau tidak, yaitu karena usahanya yang belum maksimal. Jadi dia sebenarnya sudah berusaha, akan tetapi usahanya itu belum maksimal. Usahanya hanya sekedarnya saja. Dia belum mengerahkan seluruh potensi dan kemampuan yang dia miliki. Biasanya ketika dia lelah sedikit saja, dia akan berhenti menghafal. Lalu dia juga mudah tergoda dengan hal-hal yang sangat sepele yang dapat membuatnya berhenti menghafal lagi. Jadi karena usahanya yang biasa-biasa saja, maka hasilnya pun ya akan biasa-biasa saja, sesuai dengan apa yang dia usahakan tersebut. Tentu berbeda apabila usahanya luar biasa, bersungguh-sungguh, sepenuh hati dan semaksimal mungkin. Maka hasilnya pun akan luar biasa juga. Dia bisa benar-benar memanfaatkan waktu yang dia miliki. Dia juga bisa memaksimalkan seluruh potensi dan kemampuan yang dia miliki. Maka hasilnya pun akan sesuai dengan yang dia inginkan, insya Allah.
Seseorang yang berusaha atau berikhtiar dengan maksimal menunjukkan beberapa ciri, yaitu yang pertama, bekerja keras. Seorang yang berikhtiar akan terus bekerja keras dalam menggapai sebuah mimpinya. Mereka akan terus berusaha dengan mengerahkan segala kemampuan dan tenaga untuk mewujudkan mimpi atau cita-citanya tersebut. Lalu yang kedua, selalu bersungguh-sungguh. Tak hanya bekerja keras, orang yang berikhtiar juga akan menjalani kehidupannya dengan bersungguh-sungguh. Mereka mempunyai niat dan hati yang teguh dalam menetapkan dan berusaha meraih tujuan. Lalu yang ketiga, tidak mudah putus asa. Sikap ikhtiar akan menjauhkan seseorang dari rasa putus asa. Mereka meyakini bahwa setiap usaha yang dikerahkan atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terbayarkan oleh hasil yang memuaskan. Saya coba beri contoh, yaitu ketika saya menghafal Al-Quran waktu dulu, di mana saya mentargetkan saya harus membaca, mengaji, atau menghafalkan Al-Quran selama 10-12 jam setiap harinya. Jadi minimal setengah dari waktu 24 jam yang kita miliki diisi dengan membaca, mengaji, atau menghafalkan Al-Quran. Nah, di sini yang saya targetkan setiap harinya itu berapa lama saya menghafalkan Al-Quran. Bukan berapa banyak yang harus saya hafalkan. Karena apabila yang kita targetkan berapa banyak, misalkan dalam satu hari 3 lembar, maka setelah kita bisa mendapatkan 3 lembar, kita akan bermalas-malasan dalam menghafalkan Al-Quran lagi. Karena targetnya sudah tercapai. Atau apabila tidak tercapai targetnya, kita juga akan mudah menyerah dan putus asa. Bahkan bisa berhenti atau tidak mau menghafalkan Al-Quran lagi. Berbeda apabila yang kita targetkan itu berapa lama kita menghafalkan Al-Quran. Meskipun saya sudah hafal 3 lembar, 5 lembar, atau malah hanya 1 halaman saja, atau berapapun itu, apabila target waktu menghafal Al-Quran setiap harinya belum terpenuhi, maka saya akan terus tetap menghafalkan Al-Quran. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan waktu yang kita miliki. Begitu juga kita harus memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan setiap harinya. Ibadah apa yang bisa kita lakukan setiap harinya? Selama kita bisa melakukannya, maka lakukanlah ibadah apapun itu. Contohnya seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat sunnah rawatib, puasa sunnah, zikir pagi petang, dan lain sebagainya. Jadi kita benar-benar memaksimalkan ibadah yang bisa kita lakukan setiap harinya. Karena dengan melakukan hal tersebut, hati kita lama-kelamaan akan menjadi bersih, akan terhapus dosa-dosa yang kita lakukan sebelumnya, sehingga hati kita menjadi lebih suci. Dan hal itu akan sangat berpengaruh dalam kita menghafalkan Al-Quran. Maka alhamdulillah ketika dulu saya melakukan semua hal itu, saya bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran saya secara sempurna 30 juz selama sekitar 6 bulan. Begitu juga dengan teman-teman saya yang sudah berhasil menyelesaikan hafalan Al-Quran secara sempurna 30 juz, usaha yang mereka lakukan juga luar biasa. Ada yang menghafal hingga jam 12 malam, di atas kubah supaya beradu dengan angin malam, agar tidak mudah ngantuk. Ketika mengantuk pun mereka push up, loncat-loncat, atau apapun itu yang bisa membuat tidak ngantuk lagi. Ada juga yang tidak mau makan dulu sebelum dia sudah mendapatkan hafalan, karena biasanya setelah makan itu akan lebih mudah mengantuk. Kita juga bisa mengambil pelajaran dari peristiwa yang pernah dituliskan dalam sejarah Islam,
tentang perjuangan Bunda Hajar, istri dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Bunda Hajar adalah sosok wanita yang menjadikan setiap ikhtiarnya menjadi sebuah kebaikan. Maka dengan kesungguhannya, kita selalu mengenang peristiwa ini dalam rangkaian ibadah haji maupun umroh, yaitu sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah. Bunda Hajar menaiki dua bukit ini sebagai bentuk ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan usaha tanpa lelah demi sang buah hati tercinta, serta naluri seorang ibu serta kasih sayangnya. Hal inilah yang membawa Bunda Hajar menjadikan ikhtiar sebagai satu-satunya senjata untuk mengharapkan karunia yang datang untuk kebaikan keluarganya. Namun karunia itu tidak datang melalui dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih suka memberikan karunia air Zam-Zam ini lebih dekat kepada anaknya tercinta, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Maka dengan kebaikan yang ikhlas dan perjuangan tanpa lelah, serta kerja keras dalam berusaha, telah menjadikan peristiwa ini akan terus dikenang setiap masa oleh umat Islam. Maka perjuangan yang baik akan melahirkan kebaikan selanjutnya. Oleh sebab itulah pelajaran yang penting untuk kita semua dari kisah tersebut, yaitu doa dan usaha adalah sebuah satu kesatuan, maka tak dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga akan menjadi buah kebaikan pada masa yang akan datang. Contoh lainnya seperti seorang santri rumah tahfidz Nurul Qalbi bernama Sa'adah yang sudah berusia 45 tahun, begitu bersemangat dalam menghafalkan Al-Quran. Tunanetra yang dia alami tidak menjadi penghalang baginya. Dia bahkan rela menempuh perjalanan jauh dari rumahnya di Sukabumi ke rumah tahfidz. Yang penting saya bisa menghafalkan Al-Quran. Itulah ungkapan yang ia katakan. Semoga contoh-contoh kisah tadi bisa kita ambil hikmahnya dan juga bisa membuat kita lebih semangat lagi dalam menghafalkan Al-Quran. Selain itu, di dalam agama Islam, ikhtiar ternyata juga mendatangkan banyak manfaat bagi yang melakukannya. Yaitu yang pertama, orang yang berikhtiar mempunyai jiwa yang ulet, tekun, dan tidak mudah berputus asa. Lalu yang kedua, orang yang berikhtiar juga cenderung lebih mandiri karena tidak tergantung pada bantuan orang lain. Lalu yang ketiga, lantaran telah berusaha semaksimal mungkin dan telah mencurahkan kemampuan yang dia miliki, orang yang berhasil setelah berikhtiar akan mendapatkan kepuasan luar biasa. Yang keempat, akan lebih menghargai jerih payah usaha dan proses yang dilalui, baik oleh diri sendiri maupun orang lain, sehingga tidak akan mudah memandang orang lain sebelah mata. Lalu yang terakhir, orang yang berikhtiar juga akan dipandang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang lain. Nah, itulah fondasi kedua yang harus dimiliki oleh seorang penghafal Al-Quran, yaitu usaha atau ikhtiar, di mana cara usahanya harus benar dan usaha yang dilakukan pun harus benar-benar maksimal. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan update-update video terbaru dari saya selanjutnya ya. Salam 30 juz, murojaah sampai mati, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.